Nah, kaum muslimin yang berbahagia, berat menjauhi perkara dosa ini berat, tapi pahalanya dibayar tunai oleh Allah. Kita kenal seorang ulama besar namanya Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak, Abdullah anak Mubarak yang kita kisahkan ini ayahnya Mubarak ini. Mubarak adalah seorang anak muda yang soleh. Suatu ketika bekerja di sebuah kebun, punya seorang majikan. Bertahun-tahun bekerja di kebun tersebut. Suatu ketika datanglah majikannya ke kebun, dipanggilnya Mubarak. Mubarak, iya tuan, hari ini aku ingin makan buah delima. Tolong kau petik. Siap tuan. Cuman pilihlah buah delima yang manis rasanya. Baik tuan. Maka maka Mubarak pun mengambil buah delima tersebut, mungkin yang ranum yang sudah masak, disajikanlah kepada majikan ini. Majikannya pun menyantap delima tersebut. Begitu dimakan ternyata asam. Dibuang. Mubarak, aku minta jenis yang manis. Kenapa kau sajikan yang asam? Coba cari buah delima yang manis, Mubarak. Yang manis. Siap tuan. Pindah Mubarak ke pohon lain. Ambil lagi yang ranum yang masak. Mungkin ini manis tuan. Dicoba oleh majikannya. Asam juga. Minta jenis yang manis, Mubarak. Yang manis. Siap tuan, siap tuan. Diambil lagi Pak. Jenis yang lain, tetap masak juga, disajikan. Mungkin ini manis tuan, dicoba. Asam juga. Lalu tuannya ini pun bertanya kepada Mubarak. Mubarak, ya tuan, apa kau tak tahu mana jenis yang manis di kebun delimaku ini, sehingga kau sajikan sampai 3 kali yang asam-asam juga? Apa kau tak tahu jenis yang manis? Dijawab oleh anak muda soleh ini, saya tak tahu tuan. Sudah berapa lama kau kerja di kebun ini? Sudah bertahun-tahun. Saya tak tahu tuan. Kenapa kau tak tahu Mubarak? Apakah kau tak pernah memakannya? Iya tuan, saya tak pernah memakannya tuan. Walaupun sebuah tuan, gimana amanah orangnya. Bertahun-tahun kerja di kebun delima, tak pernah memakan buah delima. Awak jangankan disuruh memelihara kebun, melinteh di kebun orang wak ambil atau pak? Banyak hanya diizin ke orang tu lah, nak kenapa daripada dimakan tupai. Saya masih ingat pengalaman waktu jadi gorim masjid pak. 9 tahun saya jadi gorim masjid. Tuh kadang-kadang ibu-ibu tetangga nitipin kunci rumah, tolong tunggu rumah, kami pulang kampung, ada makanan makan sajalah. Insya Allah Pak, mulai dari yang di halaman sampai yang di dalam kulkas bersih semuanya keluar. Mangga telah bentuk amboyo punyonya telah Pak. Padahal pulang 3 harinya Pak. Bagaimana kalau setahun saya jual mungkin rumah mungkin. Mubarak bertahun-tahun di kebun delima tak pernah makan buah delima. Jadi tak pernah Mubarak, tak pernah do tuan. Walau sebuah tuan. Kenapa? Dijawab oleh Mubarak, karena Tuhan menyuruh saya memelihara kebun, tidak menyuruh saya memakan hasil kebun. Oh kagum majikan, mak ini hebat, anak muda ini soleh. Lalu besoknya datang majikannya. Mubarak, iya tuan, ini aku kan punya putri, rasanya sudah bisa untuk menikah. Menurut engkau siapa yang pantas untuknya? Apa Mubarak langsung mengajukan saya tuan? Enggak tuan, kata Mubarak, kalau tuan menikahkan anak perempuan tuan karena hartanya, itu kebiasaan orang Yahudi tuan. Karena orang Yahudi yang penting harta tuan.
Kalau Tuhan menikahkan karena kemuliaan keturunannya, itu kebiasaan orang Nasrani Tuhan, karena mereka suka dengan penghormatan. Kalau Tuhan menikahkan karena sukunya, itu kebiasaan orang jahiliyah Tuhan, karena yang penting zaman dulu sukunya apa. Tapi kalau Tuhan menikahkan karena akhlaknya dan baik agamanya, itulah tuntunan Nabi kita Tuhan. Kalau sudah baik agamanya, elok akhlaknya, nikahkanlah. Kalau tidak akan muncul fitnah, kata Rasulullah. Temonong Tuhan, onde mubarak, nampaknya engkaulah yang pantas untuk anakku itu. Kata Mubarak, ya terserah di tuannya lah. Akhirnya dinikahkanlah Mubarak bersama anak bapak tersebut. Lahirlah seorang anak yang sangat soleh, namanya Abdullah, menjadi ulama besar. Buku-bukunya bisa bapak tengok, pengarangnya Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama ahli hikmah. Abdullah ibnu Mubarak. Bukan saja ada 5 yang bisa didapat, kobunnya pun dapat sama Mubarak, anaknya pun dapat sama Mubarak. Kenapa demikian? Istiqomah menjauhi perkara yang haram.